Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, kali ini saya ajak Anda ke Tengger untuk melihat ritual yang ada di sini, yaitu pertunjukan tarian sodoran yang hanya dilakukan selama sekali dalam 1 tahun, dan itu hanya dilakukan di acara Karo saja guys ya, tidak di acara yang lainnya. Oke guys, masyarakat Tengger ini adalah masyarakat yang ada di lereng pegunungan Bromo ya guys ya, di Tengger ya. Dan ini memasuki bulan kedua kalender Tengger, atau 2 bulan setelah upacara Yatnya Kasada. Nah, warga dari beberapa desa di Kecamatan Tosari, Tutur, dan Puspo, nah ini Kabupaten Pasuruan, menggelar upacara Karo ya guys ya. Dan upacara ini dilaksanakan di di Balai Desa Tosari, Kecamatan Tosari, dan juga dihadiri oleh pejabat yang ada di sini ya guys ya, dan juga undangan dari pemerintah. Oke, dari di sini upacara Karo ini dahului dengan upacara atau tradisi Blarai, di mana di dalamnya menampilkan tari sodor atau sodoran. Nah, ini sebuah tarian yang dibawakan sejak tahun 1790 oleh para sesepuh dengan membawa tongkat bambu wulu berjumlah 12. Oke guys, tari sodor atau sodoran ini dibawakan oleh 12 orang sesepuh, atau mungkin saat ini sih udah ke para pemuda juga gitu ya. Dan dimana angka 12 ini merupakan simbol 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Nah, dalam bambu itu dihias serabut kelapa dan juga janur yang dipegang oleh warga. Dan ini di dalamnya ada benih-benih ya, banyak benih palawija yang sengaja dipasang sebagai lambang bahwa adanya Tengger merupakan hasil perpaduan nama dari Roro Anteng dan Joko Seger, yang tidak lain merupakan leluhur dari masyarakat di Gunung Bromo, dan memiliki 25 orang anak. Nah, khusus untuk tarian ini sendiri ini tidak hanya ditarikan oleh sesepuh saja, melainkan juga anak-anak muda ya guys ya, yang memahami dan menghayati tarian ini. Nah guys, tarian sodoran ini menggambarkan dari hubungan antara suami istri leluhur suku Tengger ya. Nah, awal hingga akhirnya beranak pinak sampai sekarang. Dan para penari tersebut berasal dari beberapa desa, dan untuk kali ini di tahun 2022, nah ini ada 10 desa, yaitu dan diantaranya adalah dari 11 desa yang ada di sana. Nah, 11 desa itu adalah Desa Tosari, Sadaeng, Wonokitri, Podokoyo, Desa Baledono, Mororejo, kemudian ada Kandangan, dan Desa Ngadiworo. Dan untuk yang ikut untuk tahun ini kurang tahu juga ya guys ya, dari desa mana aja, cuma ada 10 desa dari 11 desa yang ada yang saya sebutkan tadi. Dan ini kemudian desa tersebut ya, kalau saya sebutkan di daerah Tengger. Nah, kalau desa-desa yang ada di ini Tosari, Sedaeng, Wonokitri, Podokoyo, Baledono, Mororejo, Kandangan, dan juga Desa Ngadiwono ini ada di Kecamatan Tosari. Kalau Ngadirejo dan Kayu Kabak ini di Kecamatan Tutur, dan Desa Keduwung di Kecamatan Puspo. Nah, mereka kemudian menampilkan tarian ya guys ya, dan berpartisipasi di sini. Dan sebelumnya mereka menyambut ini dengan sukacita ya, dengan bergembira. Dan mereka ya sebelumnya melakukan iring-iringan guys, seperti layaknya seorang sebuah peristiwa untuk mengantarkan pengantin kayak gitu ya. Ada yang dari grupnya yang perempuan, kemudian ada grupnya yang laki-laki, dan juga saksi. Nah guys, tujuan digelarnya upacara Karo ini adalah sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diciptakannya Joko Seger dan Roro Anteng sebagai leluhur Bromo dan 25 keturunannya. Nah, karena itu seluruh warga mulai dari anak-anak sampai sesepuh nggak bisa tidak ya untuk melewatkan tradisi Karo ini sejak hari
pertama hingga 10 hari ke depan. Nah, upacara karo ini hukumnya wajib ya bagi masyarakat Tengger. Jadi hingga sekolah pun harus diliburkan ya untuk menghormati acara ini. Nah, setelah upacara pembukaan karo selesai dilaksanakan, maka akan langsung dilanjutkan dalam upacara santi, selamatan banyu, pembukaan jimat, kelontong, hingga puncaknya upacara penutupan di Wonogiri yang disebut sebagai bawahan. Nah guys, upacara santi atau menghormati para leluhur ini, para dukun atau pandita Tengger dan juga kepala desa akan melaksanakan doa di hari pertama, baru tanggal 2-nya. Nah, ini akan berdoa dari rumah ke rumah warga. Nah, warga ini juga memasang takir atau sesembahan dari kue khas Tengger seperti tetel, dari ketan ya, kemudian pasungan, ada lupis, jenang, dan juga kue lainnya. Nah, kue itu sendiri guys, jumlahnya adalah ini ya, 5 macam ya, atau 5 warna kue yang menandakan dari 5 penjuru mata angin. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan andon mangan, yaitu tradisi berkunjung dari satu rumah ke rumah warga dan juga makan bersama. Nah gitu guys, ini seputar tradisi ini ya, untuk karo sendiri yang ada di Tengger. Dan tradisi ini memang sangat perlu dilestarikan ya, karena tradisi ini bisa dikatakan sangat langka ya, karena masyarakat Tengger ini adalah masyarakat yang hanya ada di lereng pegunungan Tengger saja dan tidak ada di tempat yang lainnya ya guys ya. Dan kalau mungkin diperbandingkan dengan yang ada di Bali, sama sekali berbeda guys gitu. Dan untuk upacara karo sendiri, nah ini ada semacam tariannya kayak gini ya, dan ini pada hari bukan pada hari atau penari dari grup yang terakhir, jadi yang dari desa-desa yang dikirim. Ini yang pertama menarikan tari sodoran, kemudian yang kedua, yang ketiga sampai terakhir, dan terakhir ini kemudian memecah bambu yang ada di sini guys. Jadi ini simbol dari ya menabur benih gitu. Dan ini hanya ditarikan sekali lagi setahun sekali gitu, dan tidak diperbolehkan untuk ditarikan di hari-hari yang lainnya gitu, karena hanya ada di saat ini sendiri ya, saat di upacara ini sendiri. Dan untuk tari sodor ini ternyata juga sudah ini ya, dijadikan sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kayak gitu ya. Dan ini merupakan sebuah kehormatan ya bagi masyarakat Tengger sendiri, karena masyarakat Tengger ini juga keberadaan tari ini sudah ini ya, sudah diakui ya oleh oleh pemerintah gitu guys ya, sebagai warisan budaya. Jadi kayak gitu. Dan ini memang perlu dilestarikan, jangan sampai tarian ini akhirnya punah ya, karena tariannya kayak gini yang melestarikan hanya orang ini aja ya, hanya orang Tengger saja guys. Dan ya seperti itulah guys ya, masyarakat Tengger nggak ada di mana-mana, hanya ada di 4 kabupaten ya, di Probolinggo, di Pasuruan, di Lumajang, dan di Malang. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video dan juga bahasan yang lainnya di channel ini. Bye-bye.